Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi atau belajar bareng tentang pengkajian keperawatan. Nah, di sini materinya apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah data dalam pengkajian. Yang kedua, teknik pengumpulan data keperawatan. Yang ketiga adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, sekarang pengkajian keperawatan. Perlu kita ketahui, di dalam asuhan keperawatan ada yang namanya pengkajian keperawatan, di mana pengkajian ini merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Nah, jadi sebelum kita sebagai perawat mengambil diagnosa keperawatan, sebelumnya kita akan melakukan pengkajian keperawatan. Jadi kita bisa tahu mana yang prioritas, mana yang bermasalah, mana yang tidak sesuai dengan batas normal suatu pemeriksaan. Nah, data dalam pengkajian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data fokus, yaitu data atau seluruh informasi tentang status kesehatan klien, dari mulai identitas sampai dengan pengkajian head to toe. Di sini masuk atau yang kita sebut dengan data dasar. Selanjutnya, yang kedua adalah data fokus. Di sini data fokus informasi tentang status kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan normal. Misal, kita periksa pasien suhunya 39 derajat Celcius, pada normalnya adalah 36,2 sampai 37,2. Jadi, data tersebut merupakan data fokus dalam pengkajian. Yang ketiga adalah data subjektif, yaitu ungkapan keluhan klien secara langsung dari klien maupun tidak langsung melalui orang lain yang mengetahui keadaan klien secara langsung dan menyampaikan masalah yang terjadi kepada perawat sebagai data keadaan yang terjadi pada klien. Jadi contohnya gini, pasien mengatakan dadanya sesak sejak 2 jam yang lalu, atau keluarga pasien mengatakan pasien sudah diare sejak 3 hari yang lalu. Itu data subjektif. Selanjutnya adalah data objektif. Kalau data objektif itu berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan pemeriksaan pada klien. Contohnya adalah data hasil dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Selanjutnya adalah jenis data yang diperlukan. Yang pertama adalah data primer. Klien adalah sebagai sumber utama data. Jadi data primer itu langsung atau berasal dari pasien atau klien. Kedua adalah data sekunder. Data yang diperoleh selain dari klien, bisa dari keluarga, orang terdekat, orang yang menunggu, bisa dari anak, teman klien, yaitu namanya data sekunder. Selanjutnya adalah data penunjang lainnya. Yang pertama adalah catatan medis. Misalnya 3 bulan yang lalu pasien pernah mondok atau pernah opnam di rumah sakit ini dengan diagnosa tifus. Yang kedua adalah riwayat penyakit. Yang ketiga adalah konsultasi. Yang keempat, hasil pemeriksaan diagnostik, ya, seperti mungkin hasil lab, ya. Yang ke-5 adalah perawat lain. Yang ke-6 adalah kepustakaan. Nah, untuk mendapatkan data tersebut atau data dalam pengkajian diperlukan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah anamnesis, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pemeriksaan fisik.
Anamnesis, kita bahas satu dulu. Anamnesis merupakan suatu proses tanya jawab atau komunikasi untuk mengajak klien dan keluarga bertukar pikiran dan perasaan, mencakup keterampilan secara verbal dan nonverbal, empati, dan rasa kepedulian yang tinggi. Nah, unsur penting dalam mendengar secara aktif. Nah, jadi di dalam anamnesis ini perawat dituntut untuk bertanya secara aktif dan mendengar secara aktif. Yang pertama adalah memperhatikan pesan yang disampaikan dan hubungannya dengan pikiran. Yang kedua, mengurangi hambatan-hambatan. Yang ketiga, posisi duduk yang sesuai. Yang keempat, menghindari interupsi. Jadi ketika klien, keluarga klien atau orang terdekat dari klien sedang menjelaskan atau menjawab, jangan dijeda dengan pertanyaan lainnya. Biarkan cerita dulu sampai selesai, baru nanti kita berikan pertanyaan selanjutnya. Mendengarkan secara seksama setiap perkataan klien, dan yang terakhir memberi kesempatan istirahat kepada klien. Jadi gini, kalau kita mau ngambil data kan nggak mungkin kita 24 jam menanyakan data tersebut kepada klien, pasti ada jeda-jeda tertentu untuk menanyakannya biar pasien ada waktu untuk istirahat. Yang kedua adalah observasi, pengamatan perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. Bisa dilihat dari mungkin pemeriksaan fisik, head to toe ya, dari kepala sampai ke kaki. Bisa jadi waktu kita memberikan injeksi, kita lihat masih panas apa enggak ya, pasiennya masih demam atau enggak. Nah, itu namanya observasi. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah inspeksi. Pemeriksaan dengan menggunakan indera pendengaran dan penciuman. Fokus inspeksi pada setiap bagian tubuh, dari warna, bentuk, posisi, kesimetrisan, lesi, dan ada penonjolan atau pembekakan atau tidak. Terus setelah infeksi perlu dibandingkan hasil normal dan abnormal bagian tubuh satu dengan bagian tubuh lainnya. Itu namanya inspeksi. Selanjutnya adalah palpasi. Palpasi ini merupakan teknik pemeriksaan yang menggunakan indera peraba tangan dan jari-jari untuk mendeterminasi ciri-ciri jaringan atau organ seperti temperatur, bentuk, ukuran, kelembapan, dan pembengkakan. Hal yang dideteksi menggunakan palpasi biasanya adalah suhu, kelembapan, tekstur, gerakan, vibrasi, pertumbuhan atau ada massa, edema, krepitasi, dan sensasi. Yang ketiga adalah perkusi. Pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Bagian tubuh mungkin dada kiri dengan dada kanan. Apakah ada perbedaan suara? Apakah ada kelainan? Nah, itu bisa digunakan pemeriksaan dengan perkusi. Yang keempat adalah auskultasi, pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, ini biasanya menggunakan alat berupa stetoskop ya. Hal ini yang didengarkan biasanya adalah bunyi jantung, suara nafas, dan bising usus. Selanjutnya adalah kita membahas atau diskusi tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Cara yang cepat dan efisien dalam memantau kondisi klien atau mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi respon terhadap intervensi yang diberikan. Penggunaan tanda-tanda vital memberikan data dasar untuk mengetahui respon terhadap stres fisiologi, psikologi, respon terapi medis, dan keperawatan. Nah, ada 4 pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah, yang kedua nadi, dan yang ketiga pernafasan, yang terakhir adalah pemeriksaan suhu. Nah, waktu, kapan kira-kira kita harus mengukur TTV ke pasien ya?
Yang pertama adalah saat klien pertama masuk ke fasilitas. Nah, saat pasien masuk ke IGD pertama kali, nah itu pasien akan di TTV. Yang kedua, saat memeriksa klien pada kunjungan rumah. Pada pasien dengan home care, ya pasti akan diperiksa TTV setiap berkunjung ke rumah pasien. Yang ketiga adalah di rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan jadwal rutin sesuai program. Yang keempat, sebelum dan sesudah prosedur bedah atau diagnostik invasif. Selanjutnya, sebelum, saat, dan setelah transfusi darah. Saat keadaan umum klien berubah. Sebelum, saat, dan sesudah pemberian obat. Sebelum dan sesudah intervensi keperawatan yang mempengaruhi tanda-tanda vital. Dan yang terakhir, saat klien mendapati gejala fisik yang non-spesifik. Kita lanjut ke tekanan darah. Tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Darah mengalir karena adanya perubahan tekanan di mana terjadi perpindahan dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Ada dua tekanan di dalam pengukuran tekanan darah ini. Yang pertama adalah tekanan sistolik, tekanan puncak di saat ventrikel berkontraksi, dan tekanan diastolik, tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat. Jadi nanti tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik. Biasanya normanya adalah 120 per 80 mm air raksa, atau berarti 120-nya itu menandakan sistolik, 80-nya menandakan tekanan diastolik. Nah, ini kategori hipertensi menurut AHA. Normal adalah kurang dari 120 per 80 mm Hg prahipertensi ya, dan sampai dengan hipertensi kritis dan sampai dengan stroke. Stroke itu lebih dari 120 per 135 mm air raksa. Nah, ini tekanan darah berdasarkan usia ya. Usia masih remaja pasti akan berbeda batas normalnya dengan yang lansia. Kalau lansia usia 60-64 tahun, normalnya adalah 134 per 87 mm air raksa. Alat yang digunakan ada 3, yaitu sphygmomanometer atau biasa kita sebut tensimeter. Yang kedua adalah stetoskop. Yang ketiga adalah buku catatan untuk mencatat hasil dari pemeriksaan tekanan darah tersebut. Cara mengukur tekanan darah yang pertama adalah mengatur posisi klien, membuka pakaian atas yang menutupi lengan atas, bisa lengannya dinaikkan ke atas atau dibuka pakaian atasnya. Membalutkan kantong tensimeter pada lengan atas kira-kira 3 cm di atas fossa cubiti. Fossa cubiti ini di arteri brachialis atau di tengah-tengah siku ini, berarti 3 cm di atas fossa cubiti. 3 cm itu kira-kira 3 jari. Ditaruh di sini kantong tensinya. Setelah itu tinta karet di sebelah luar. Jadi kalau ada kabelnya itu atau tinta karetnya itu berada di depan sini. Setelah itu balutkan tapi jangan terlalu kencang. Setelah itu memakai stetoskop. Meraba di bagian arteri brachialis dengan ujung tengah dan jari telunjuk. Pastikan tidak diperkenakan menggenggamkan tangan atau menempelkan tangannya. Jadi saat pasien diperiksa, pasien jangan sampai menggenggam tangan seperti ini. Kalau bisa tangannya jangan sampai menggenggam. Meletakkan piringan stetoskop di atas arteri brachialis, mengunci skrup balon karet, memumpahkan udara ke dalam kantong dengan memijat balon berulang. Selanjutnya adalah
dipompa terus sampai denyut arteri tidak terdengar lagi. Kalau biasanya pasien 120/80, kira-kira dipompa sampai 140. Selanjutnya membuka skrup balon dengan menurunkan tekanan dengan perlahan. Setelah itu, ini yang paling penting adalah mendengar denyut dengan teliti dan memperhatikan sampai angka berapa pada skala mulai terdengar denyut pertama dan mencatat sebagai tekanan sistol. Setelah itu, meneruskan membuka skrup tadi perlahan sampai suara nadi terdengar lambat dan menghilang. Dan itu dicatat sebagai tekanan diastol. Selanjutnya adalah membuka kantong karet, mengunci tensimeter ke arah bawah, merapikan pasien, membereskan alat mencuci tangan, dan jangan lupa mendokumentasikan. Yang kedua adalah pemeriksaan nadi. Biasanya memeriksa nadi ini bisa bersamaan dengan memeriksa pernafasan. Jadi tangan yang akan diperiksa bisa ditempelkan ke arah dada untuk memeriksa nafas. Nah, kita bahas yang nadi dulu. Pemeriksaan nadi. Nadi adalah gerakan atau aliran darah pada pembuluh darah arteri yang dihasilkan oleh kontraksi dari ventrikel kiri jantung. Denyut nadi. Rangsangan kontraksi jantung yang dimulai dari nodus sensori atau nodus sinus atrial yang merupakan bagian atas serambi kanan jantung. Tujuan dari pemeriksaan nadi kira-kira untuk apa? Di sini untuk mengetahui kerja jantung, untuk mengetahui jumlah denyut jantung yang terasa pada pembuluh darah, dan yang terakhir adalah untuk menentukan denyut nadi normal atau tidak. Nah, di sini kecepatan jantung pada rangsangan ditimbulkan oleh sistem parasimpatis dan saraf parasimpatis, simpatis dan parasimpatis. Kecepatan denyut nadi bertambah bila tekanan darah turun. Jadi nadi akan bertambah jika tekanan darah turun, karena jantung berusaha meningkatkan keluarnya darah. Beberapa hal yang mempengaruhi jumlah denyut, yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah nyeri, yang ketiga aktivitas, dan yang terakhir adalah obat-obatan. Nah, batasan normal nadi, ini menurut usia, untuk dewasa adalah 60 sampai 100 kali per menit. Jadi dalam 1 menit itu ada 60 denyut sampai 100 denyut. Tempat-tempat untuk menghitung nadi atau denyut nadi. Yang pertama di arteri radialis, yang kedua temporalis, yang ketiga karotis, keempat femoralis, kelima dorsalis pedis, keenam adalah politela, yang ketujuh brachialis, dan ictus cordis. Biasanya kalau kita menghitung denyut nadi itu di arteri radialis, yaitu pada pergelangan tangan, ya. Bisa memakai 3 jari seperti ini atau 2 jari atau seperti ini. Selanjutnya adalah menggunakan alat yang digunakan hanya jam tangan, arloji, dan pusat. Caranya adalah mengatur posisi pasien. Yang kedua adalah meraba atau menghitung denyut nadi dengan ujung jari kedua, ketiga, dan keempat, dan tekan dengan lembut seperti ini. Jangan ditekan terlalu keras, hanya ditempelkan saja. Dan yang selanjutnya adalah mengetahui atau melaksanakan hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung denyut jantung. Jika denyut jantung teratur, hitung selama 30 detik dan dikalikan 2, maka akan jadi 1 menit. Apabila denyut tidak teratur pada pasien yang baru dilakukan pemeriksaan, hitung selama 1 menit penuh. Nah, itu nadi. Selanjutnya adalah pernafasan. Nah, di sini pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara
yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Inspirasi adalah penghisapan oksigen, dan ekspirasi adalah menghembuskan karbon dioksida. Jadi satu kali pernafasan adalah satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Batas normal pernafasan. Di sini batas normal pernafasan pada dewasa adalah 12 sampai 20 kali per menit. Jadi 12 kali sampai 20 kali inspirasi dan ekspirasi. Tujuan dari pemeriksaan atau menghitung pernafasan untuk mengetahui keadaan mungkin ya. Kalau pasien sesak nafas otomatis pasti ada gangguan di dalam tubuhnya. Yang kedua adalah untuk mengetahui perkembangan penyakit. Misal pasien sudah mengalami atau terdiagnosis dengan pneumonia, apakah pneumonia tersebut semakin parah atau tidak, bisa dicek menggunakan penghitungan pernafasan. Yang ketiga adalah untuk membantu menentukan salah satu penyokong diagnosa. Biasanya untuk data fokus ya, ini adalah faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama adalah fisiologis, yang kedua adalah perkembangan. Dari usia anak-anak sampai dewasa pasti akan berbeda pola pernafasannya. Yang ketiga adalah perilaku, yang keempat atau yang terakhir adalah lingkungan. Cara mengukur pernafasan, biasanya yang digunakan adalah jam tangan dan buku catatan. Di sini kita hitung naik turunnya pernafasan, yaitu satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi, sambil arteri radialis dan menekukkan ke dada klien seperti pura-pura menghitung denyut nadi. Jadi dalam mengukur pernafasan diusahakan jangan disampaikan kepada pasien. Kalau disampaikan kepada pasien, otomatis pasien tersebut akan mengatur pernafasan agar tidak terlalu cepat atau agar tidak terlalu lambat. Ya, jadi mengupayakan agar pasien tidak merasa diobservasi pernafasannya. Selanjutnya, jika irama respirasi teratur, hitung selama 30 detik dan dikalikan 2. Jika irama respirasi dari awal tidak teratur, hitung selama 1 menit penuh. Yang terakhir dari pemeriksaan tanda-tanda vital adalah pengukuran suhu. Suhu merupakan satu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi metabolisme dalam tubuh, di mana tubuh menghasilkan panas secara kimiawi. Melalui metabolisme darah, suhu tubuh perlu dijaga keseimbangannya, yaitu antara jumlah panas yang hilang dengan jumlah panas yang diproduksi. Suhu tubuh tersebut perlu dijaga keseimbangannya ya. Jadi antara panas yang dikeluarkan dengan panas yang diproduksi harus seimbang. Proses pengaturan suhu tersebut terletak di hipotalamus di dalam sistem saraf pusat. Inilah batas normal dari pemeriksaan suhu. Biasanya kalau untuk dewasa suhu normalnya adalah 36,2 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yang pertama adalah usia. Ya, pengaturan suhu tubuh tidak stabil sampai pubertas. Lansia sangat sensitif terhadap suhu yang ekstrem. Ya. Yang kedua adalah olahraga. Biasanya olahraga lari atau sepeda yang produktif panas. Yang ketiga adalah hormon. Yang keempat adalah lingkungan. Cara mengukur suhu yaitu menggunakan termometer, alkohol swab, dan buku catatan. Yang pertama adalah membersihkan ketiak dulu menggunakan tisu atau tisu basah ya. Diturunkan lengannya atau dicopot pakaian atasnya. Setelah itu tempelkan termometer tepat di ketiak ya, biarkan 5-10 menit. Terus keluarkan termometer dengan hati-hati, baca reksa digitalnya, dibaca dulu berapa. Tapi sebelum tadi ditempelkan di ketiak, biasanya suhu di termometer itu diturunkan dulu sampai di bawah 36 derajat Celcius ya. Setelah tadi ditempelkan di ketiak, baca reksa, lalu dicatat di buku. Setelah itu termometer dilap dengan alkohol swab.
Terus setelahnya menurunkan tingkat air raksa, setelah itu mengembalikan termometer pada tempatnya. Nah, itu sekian dari diskusi kita hari ini tentang pemeriksaan atau pengkajian keperawatan dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.